resmi dari KPU diterima oleh Pak Gubernur tadi itu melaporkan komisioner KPU baik di Solo, Jakarta maupun pusat ya, itu ke kepolisian. Kemudian kepolisian menyidik. Nah, disinilah penyidikan dugaan ijazah palsu mulai kepolisian, kemudian menerbitkan laporan polisi, ya kawan, kemudian menerbitkan surat perintah dimulai penyidikan, kemudian melengkapi dengan administrasi penyidikan, sampai akhirnya juga menggunakan pemeriksaan laboratorium kriminalistik atau laboratorium forensik di situ. Jadi awal dari pembuktian ijazah yang diduga palsu tadi adalah dengan laporan yang harus dilakukan, melaporkan komisioner KPU tadi ke Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan barang bukti adalah ijazah yang dilegalisir oleh KPU, dinyatakan dari KPU sebagai bukti utama nanti. Saya mendengar sendiri dari Ring 1 Istana yang membantu Presiden Jokowi sampai sekarang. Ya, mereka ini nggak mungkin saya buka ya, Bro Firman ya. Mereka sampai bilang gini, mereka khawatir presiden pertama di Indonesia ini yang masuk penjara itu adalah Presiden Joko Widodo. Saya mendengar ada konsensus tidak tertulis di negara ini bahwa seolah-olah presiden dan wakil presiden itu kebal hukum. Padahal kalau kita lihat konstitusi kan jelas tidak ada satu orang pun yang kebal hukum di negara ini. Semua warga negara, baik presiden, baik siapapun profesi di paling bawah itu bersamaan kemudian dalam hukum dan pemerintahan gitu. Nah, ini Bapak Jokowi hadir memenuhi jadwal pemeriksaan dari penyidik. Jadi kalau kita lihat tadi Bapak memasuki bersama dengan tim, kami juga mendampingi, dan dalam hal ini Bapak juga membawa dokumen-dokumen yang nanti akan diserahkan, akan disampaikan kepada penyidik, dan tergantung penyidik nanti apakah akan menggunakan dan atau melakukan penyitaan. Jadi tentu Bapak secara konsisten terus akan mengikuti proses hukum, akan menghargai semua proses yang terjadi, dan hari ini dapat kita lihat penjadwalan Bapak untuk diminta keterangan dilakukan di Polres Solo. Saya rasa demikian. Ada pertanyaan? PN Surakarta sudah diputus oleh Majelis Hakim. Tadi sudah saya sebutkan perkara perdata nomor 211 garing PDT.G/25 2025 PN Surakarta yang diputus ya dengan amar putusan mengadili dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan turut tergugat ya. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Jadi saya takut anak-anak muda ini luar biasa, Pak. Kemarin mereka di Borneo sana ketika aksi demo terjadi, mereka yang bersihin sendiri. Oh, critical thinking mereka luar biasa sekali. Kita benar-benar ada di generasi emas. Generasi emas ini dihasilkan bukan dari pemerintah yang baik, tapi memang dari akses internet yang luar biasa. Wow, mereka fluent sekali ngomong bahasa Inggris. Kadang kebalik-balik gitu, ya kan? Mereka sangat terbuka sama data. Nah, kita udah punya bonus demografi nih. Kalau pemerintah kita nggak benar, gila nggak sih? Jadi negara pertama yang gagal menjalankan bonus demografi. Artinya apa? Artinya di sini kita bersuara, di sini kita berbicara, dalang segala macam itu bisa kita selesaikan nanti. Tapi apa evaluasi yang bisa dilakukan pemerintah? Kenapa nggak di sini? Apa salahnya? Satu permintaan maaf tidak akan melukai harga diri seseorang. Betul. Satu perbaikan mungkin menyelamatkan banyak nyawa orang lain. Ngomong RUU perampasan aset, oke, good. Tapi UU perlindungan rumah tangga kita juga perlu diproses. Buruh kita perlu dijaga. Halo teman-teman, selamat datang kembali di saluran pengamat krusial, platform analisis independen tempat kita membedah realitas di balik narasi dan menguji kebenaran di balik retorika politik tanah air.
Hari ini kita tidak sedang membicarakan isu politik biasa yang akan hilang dalam waktu 24 jam. Kita sedang membahas sebuah peristiwa yang berpotensi menjadi salah satu catatan paling krusial dalam sejarah hukum modern Indonesia. Dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang selama bertahun-tahun dianggap sebagai isu pinggiran, teori konspirasi, bahkan hal tabu untuk disentuh. Kini secara resmi telah bergeser dari sekedar di kursus publik media sosial menuju meja pemeriksaan aparat penegak hukum. Kehadiran beliau di Polresta Surakarta untuk menjalani pemeriksaan selama 3 jam dengan menjawab puluhan pertanyaan penyidik bukanlah peristiwa biasa. Ini adalah sebuah presiden hukum yang sangat serius. Di satu sisi, ini adalah pembuktian atas asas equality before the law. Bahkan tidak ada satupun warga negara, bahkan seorang mantan presiden sekalipun yang berdiri di atas hukum. Namun di sisi lain, ini adalah ujian terbesar bagi kredibilitas institusi kepolisian, kejaksaan, hingga kehakiman kita. Sebelum kita membedah anatomi kasus ini secara mendalam, mulai dari aspek forensik, dokumen, hingga dampak politik terhadap pemerintahan masa depan, silakan klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan berikan like sebagai bentuk dukungan terhadap jurnalisme warga kritis dan independen. Sahabat pengamat krusial, mari kita bedah kasus ini secara dingin dan objektif tanpa tendensi politik praktis. Secara hukum, secara pidana, pembuktian dokumen yang diduga palsu tidak bisa didasarkan pada asumsi atau persepsi publik belaka. Langkah awal yang diambil oleh pihak pelapor dengan mensyarat verifikasi dokumen legilis. Secara hukum, acara pidana pembuktian dokumen yang diduga palsu tidak bisa didasarkan pada asumsi atau persepsi publik belaka. Langkah awal yang diambil oleh pihak pelapor dengan menyasar verifikasi dokumen legalisasi yang ada di Komisi Pemilihan Umum atau KPU adalah langkah taktis yang konstitusional. Mengapa demikian? Karena dokumen yang diserahkan ke KPU merupakan dokumen negara yang digunakan sebagai syarat formil keabsahan seorang calon presiden untuk maju dalam kontestasi pemilu. Jika kita merajuk pada analisis kerap ditemukan oleh para pakar telematika dan forensik, termasuk analisis kritis dari Roy Suryo, titik krusial penyelidik ini terletak pada dua aspek. Aspek yang pertama, konsistensi administratif. Adanya sorotan tajam mengenai perbedaan ciri fisik, format penulisan, hingga gaya tanda tangan dekan serta rektor pada salinan dokumen ijazah yang digunakan dalam berbagai konsentrasi politik. Sejak pemilihan wali kota Solo tahun 2005, pemilihan gubernur DKI Jakarta 2012, hingga pemilihan presiden. Aspek yang kedua, uji laboratorium forensik kriminalistik. Untuk membuktikan sebuah dokumen otentik atau palsu, genuine or forget, penyidik kepolisian mutlak harus melibatkan laboratorium forensik. Pengujian ini tidak hanya memeriksa tanda tangan secara visual, melainkan juga menguji jenis kertas, usia tinta, hingga teknologi cetak yang digunakan pada tahun ijazah tersebut diterbitkan. Disinilah letak pertaruhannya. Bagi para pendukung pemerintah, pemeriksaan ini adalah langkah komparatif dari Bapak Joko Widodo untuk mengakhiri fitnah yang telah berlarut-larut. Namun bagi oposisi dan kelompok kritis, ini adalah momentum emas untuk membuktikan apakah hukum di Indonesia benar-benar buta warna atau justru masih bisa ditekan oleh relasi kuasa. Namun, dinamika ini tidak bergerak di ruang hampa. Di luar ruang sidang dan kantor polisi, ada satu faktor determinan yang tidak bisa diabaikan oleh para pembuat kebijakan, yaitu pergeseran kesadaran publik. Kita sedang menyaksikan lahirnya generasi baru, generasi muda yang tumbuh dengan akses internet tanpa batas, yang tidak lagi bisa disuapi oleh narasi tunggal dari media konvensional atau rilis pers formulitas pemerintah. Kemampuan berpikir kritis atau critical thinking anak muda hari ini sangat luar biasa. Mereka sangat akrab dengan data, fasih melakukan penelusuran digital atau digital audit, dan memiliki standar moral yang tinggi terhadap para pemimpinnya.
Bonus demografi yang sering digambarkan akan menjadi bencana jika tidak diimbangi dengan kepastian hukum dan pemerintah yang bersih atau good governance. Ketika anak muda melihat adanya standar ganda dalam penegakan hukum, disitulah bibit ketiadaan, kepercayaan atau distrust terhadap negara mulai tumbuh subur. Tuntutan publik hari ini sebenarnya sangat sederhana, transparansi tanpa retorika. Mengapa penyelesaian kasus administrasi seperti ini harus berbelit-belit dan memakan waktu bertahun-tahun jika solusinya sangat mudah? Cukup dengan membuka dokumen asli, memverifikasinya bersama para ahli independen di ruang terbuka. Maka polemik ini akan selesai dalam hitungan jam. Sikap menutupi-nutupi atau membuat proses hukum menjadi rumit dan birokrasi justru hanya akan memperkuat kecurigaan publik bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Sebagai pengamat, kita juga harus mendengarkan denyut nadi masyarakat yang terekam di ruang digital. Mari kita ulas beberapa sudut pandangan krusial dari masyarakat. Banyak warga yang menyuarakan rasa jenuh yang mendalam. Mereka merasa lelah karena energi bangsa ini terus terkuras untuk urusan polemik administratif yang tidak kunjung usai. Sementara di saat yang sama, rakyat kecil harus berjuang bertahan hidup di tengah himpitan ekonomi. Di sisi lain, publik juga menaruh harapan yang sangat besar sekaligus skepti kepada para penegak hukum. Ada kekhawatiran nyata di tengah masyarakat bahwa lembaga peradilan kita rentan terhadap pengaruh kekuasaan atau materi. Komentar-komentar yang menuntut kejujuran dari para hakim dan akademisi perguruan tinggi menunjukkan betapa rindunya rakyat Indonesia akan sosok pemimpin dan penegak hukum yang memiliki integritas moral absolut, yang takut pada hukum Tuhan dan sejarah, bukan kepada kuasa sesaat. Ini adalah alarm keras bagi sistem peradilan kita. Jika kasus ini diselesaikan dengan cara yang dinilai tidak transparan atau sekedar formalitas belaka, maka jurang pemisah antara kepercayaan rakyat negara akan semakin melebar. Sahabat pengamat krusial, pada akhirnya sejarah akan selalu mencatat siapa saja yang memilih berdiri di sisi kebenaran dan siapa yang memilih berlindung di balik tameng kekuasaan. Kasus dugaan ijazah palsu ini bukan lagi sekedar kasus hukum individu bernama Joko Widodo. Ini adalah bermutasi menjadi ujian fundamental bagi konstitusi kita, sistem peradilan kita, dan kualitas demokrasi kita. Sebuah bangsa tidak akan pernah menjadi bangsa yang besar jika pondasi hukumnya dibangun atas kompromi politik dan kebohongan yang dipelihara. Kita semua mendambakan Indonesia yang adil, makmur, dan berintegritas. Sebuah negara yang ramah bagi rakyatnya, tegas kepada para koruptor, dan jujur dalam sejarah. Baik teman-teman, kita akan mendengarkan beberapa komentar dari netizen kita. Dari Eno Sumarno, masalah ijazah sampai berlarut-larut, makin ruyem, hukum sudah rusak, tidak bisa dipercaya lagi, parah. Dari Deden Kurnia, sudah kuduga pastilah kamu pemenangnya, dibuat lama dan bertele-tele, lanjutkan perjuangan kalian, rakyat tetap monitor. Mariose, hukum di Indonesia ini ruwet, saking banyaknya pengkhianatan di negara ini. Mocajir, yang paling pokok dan penting, para penegak hukum berani tidak untuk menghukumnya. Suryono, penegak hukum ayo penjarakan siapapun orangnya, yang melanggar hukum harus dipenjara. Laili Laila, biar menjadi jerah. Agam Maulana, penjajahan Jack sekeluarga harus dilawan sampai titik darah penghabisan. Merdekalah negeriku. Alwi Wiyanto, rakyat udah tahu mana yang benar mana yang salah, nggak usah mencemarkan nama baik orang. Abdul Hakim Tamonsang, banyak kejanggalan dalam fotokopi ijazah Jokowi. Hakim dan kepolisian tanggung jawab dunia akhirat. Dudun, kasus ijazah udah beres, nggak ada yang menang dan kalah karena sama-sama degelan. Unang Wijaya, secepatnya tikus goreng-goreng dihukum seberat-beratnya. Dari Google Mama, beranikah pejabat memenjarakan? Kalau tidak berani, rakyat akan bergerak. Lilik
Musriantum. Semoga ada penegak hukum yang jujur, amanah demi bangsa dan negara. Bida membedakan fotonya sangat berbeda dengan Jokowi. Enin Solihin, penutupnya baja susahlah pasti. Sutrisno, sudah terang benderang ijazah Jokowi palsu, cuman tunggu waktu yang tepat saja. Airohimat, polisi jaksa hakim sama-sama kena suap, siap-siaplah kebalikan, kita lihat apa yang akan terjadi. Dari Bapak Bambang, rakyat jelata menilai pemerintah sekarang banyak omong. Bambang Triyono, nggak bakal menang, Kapolri pecat dulu baru menang. Papahnya Fandi, kerupuk udang dengan kerupuk ubi nampak sama nyata, beda kawan. Nggak timin, usut tuntas. Mudza Soleh, Allahu Akbar, bangkit melawan ketidakadilan, kedustaan, kedunguan, kepalsuan, seret ke pengadilan. Dari Haidar Rahib, yang melindungi SMG dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puadopo, orang rakus turun dari mobil Innova, pret. Solicin, sudah waktunya negara hukum di negara ini harus betul-betul adil dalam keadilan untuk rakyat Indonesia. Kita rakyat hanya ingin melihat sampai di mana hukum dan penegak hukum memperlakukan penegakan hukum yang adil untuk rakyat semua, termasuk presiden baik mantan presiden. Kalau presiden dan wakil presiden diberikan kekebalan hukum, maka buat apa negara ini disebut negara hukum? Kalau antara presiden dan wakil presiden dengan rakyatnya rakyat membuat hukum sendiri, siapa yang mau disalahkan dan siapa yang rugi, semua akan menanggung rugi dan mau jadi apa. Dari Sunario Wibowo, Jokodok harus diadili. Surat Mangaruda, doa dari segenap rakyat Indonesia, semoga kebohongan terungkap. Warsiti Mukisin, hanya orang-orang PA yang percaya tanpa bukti nyata. MC Wartono, rakyat yang masih merasa Jokowi presidennya sudah ngikut ke Solo. Arwah kemana Jokowi pergi, ikuti dan otak pemikirannya, jangan lagi percaya sama Allah. Safawiari, masalah ijazah Jokowi nggak bakal ada habisnya sebelum Gibran jadi presiden, dan nggak ada yang bisa menangkap Jokowi dan mengadilinya kecuali rakyat secara langsung. Karena semua yang terjadi selama ini adalah sandiwara politik yang diciptakan untuk membuat negara ini gaduh, untuk mengalih perhatian publik yang suka dengan tontonan. Baik teman-teman, mungkin cukup dari komentar-komentar yang sudah kita bacakan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan informasi lainnya yang akan segera kita bahas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam NKRI.